Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mentadabburi surah Yasin ini. InsyaAllah mengambil pesannya jauh lebih tinggi daripada sekedar menghafal ayatnya. Ya, menghafal ayat itu dapat pahala karena ayat Al-Quran. Tapi kalau dibaca ayatnya tapi tidak ditangkap pesannya, tidak ditangkap hukumnya, tidak ditangkap apa maunya itu surah Yasin ini, maka keberkahannya kurang. Ya, karena itu kita tadabburi insyaallah jemaah sekalian. Nah, pada malam hari ini kita masih membahas tentang surah Yasin ayat 59 ini. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan pada orang-orang berdosa. Jadi kita akan bahas ini al-mujrimunnya, ya, orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang bermaksiat dengan segala tingkatan, mulai dari kecil sampai besar, bahkan super besar. Jadi dosa itu secara umum disebutkan oleh Quran namanya dosa al-kabair. Ini disebutkan oleh Quran, fa in tajtanibut kabairah. Dan apabila kau meninggalkan dosa-dosa besar, kabair. Nah, ini nanti bagus pembahasan kitabnya oleh Imam Az-Zahabi. Ini seorang ulama besar. Beliau ahli hadis sekaligus ahli tarik, ahli sejarah. Yang beliau punya guru kurang lebih 2000 guru. Imam Az-Zahabi belajar betapa beliau keliling mencari syekh. 2000 syekh beliau. Imam Az-Zahabi menulis sebuah kitab namanya kitab Al-Kabair, kitab pendosa-dosa besar. Beliau di sana jelaskan 76 dosa besar dengan tingkatan. Ada dosa yang super besar yang bisa disebut biasa dengan dosa as-sababiyah, yakni dosa 7. Ada juga disebut dengan dosa 10. Nah, ini dosa 76 yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Ada juga dosa yang kedua tetapi tetap mujrimun, namanya dosa as-sagair. Ada al-kabair, itu besar. Ada as-sagair, itu dosa-dosa kecil. Tapi semua ini dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dan tidak ditobatkan, dia menjadi kabair. Dosa besar al-kabair, tapi kalau ditobatkan dia menjadi kecil. Ya. Ada satu dosa yang istimewa. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Sungguh Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Namun Allah akan mengampuni dosa selain itu. Berarti dosa syirik ini super. Meskipun Imam Az-Zahabi memasukkan dalam urutan dosa besar, beliau masukkan nomor urut 1. Ya, sebagai kitab dosa besar tapi istimewa. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa ini dengan syarat. Jika pelaku syirik dia bawa mati, tidak akan diampuni. Biar disolati 1 juta manusia, memohonkan ampun Allahumma ghfir lahu, tidak. Biar orang siang malam datai ziarahi kuburannya, bersedekah di belakangnya, mohonkan ampun di belakangnya, tidak mau. Allah tidak mau. Tapi kalau yang lain tidak, Allah akan membuka dosa itu bisa diampuni. Ya, fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu may yasha. Demikian dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa fayaghfiru liman yasha. Sebagian dosa itu Allah yang ada mengampuni kalau Allah mau. Ya. Kalau Allah mau.
Kalau Allah mau hukum, terserah Allah. Tugas kita mohon ampun. Dan jangan biarkan dosa ini bersarang bagi kita. Nah, dan dosa ini sekalian, ada yang bisa menyebabkan seluruh pahala kita hilang. Ada yang menyebabkan sebagian besar pahala kita hilang. Ada yang menyebabkan pahala kita hilang sebagian kecil. Nah, dan dia bertingkat-tingkat dosa. Namun dosa apapun jangan pernah remehkan. Ya, jangan pernah remehkan. Kenapa? Karena hakikatnya jangan lihat kecilnya dosa. Tetapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ila aina anta mujrimun, kepada siapa anda berbuat dosa. Ya. Jangan lihat jumlah dosamu, tapi lihatlah kepada siapa kau bermaksiat. Karena itu sangat indah tulisan Imam Ibnu Qayyim, 51 dampak dosa dan maksiat. Itu penting kita jaga. Karena itu anggaplah kajian kita hari ini waskilin konsentrasi bagaimana tidak masuk pada dosa, dan kalau sudah masuk pada dosa bagaimana kita sibuk membersihkan, dan kalau sudah masuk membersihkan maka bagaimana sungguh-sungguh kita sebersih-bersihnya. Itulah makna doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, ya jauhkan antara aku dengan dosaku, kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau pisahkan dan jauhkan itu antara timur dengan barat. Kita punya doa di sini, jangan bertemu pintu dosa. Jangan bertemu pintu dosa. Jangan masuk pada wilayah lingkaran dosa. Jangan terjebak pada pintu-pintu yang menghasilkan dosa. Nah, kalau sudah terlanjut, kita minta Allahumma nakkini minal khotoya, atau Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakkathu abayadu minad danas. Ya Allah, kalau sudah terlanjur saya terpaksa berdosa, maka izin dan mohon bersihkan sebersih-bersihnya itu sebagaimana kau bersihkan as-saud, pakaian putih, abayat yang putih, minad danas, dari kotoran-kotoran. Ya. Kalau sudah masuk, jangan bermalam. Sebagaimana mukaddimah yang kita bacakan tadi, qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang yang sibuk membersihkan hatinya, terutama di sini dosa dan maksiat. Kenapa sekalian? Setiap dosa dan maksiat menggelapkan hati. Setiap dosa dan maksiat menyebabkan kelalaian. Setiap dosa dan maksiat ya menyebabkan kehinaan di hadapan Allah. Setiap dosa dan maksiat menyebabkan tercabutnya lezatnya beribadah kepada Allah. Rupanya sekalian, ya saya betul, kalau salat ini sudah dipaksakan mau khusyuk dengan segala teori khusyuk, tetap tidak bisa sampai ke khusyuk dengan nikmat. Salah satu sebabnya dosa itu menghalangi khusyuk. Kenikmatan sholat, nikmatan baca ayat, kenikmatan tersungkur rukuk dan sujud kepada Allah itu hilang dengan dosa dan maksiat. Dan dosa yang sekarang jangan selalu dilihat pada sesuatu yang aib kelihatan, tidak. Meskipun ada dosa yang kelihatan aib, tapi ada dosa yang sebenarnya sudah masuk pada wilayah dosa, meskipun hanya penentangan kecil kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, insya Allah kita fokus di kajian kita ya di tema ini, bagaimana kita giat hindari dosa, jauhi dosa, bersihkan dosa, dan kita mohon pada Allah untuk tidak masuk pada wilayah dosa ini. Kenapa? Ini salah satu bentuk hukuman ini.
Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kamu orang mukmin, Pak. Itu dipisahkan, disterilkan dari kaum pendosa. Maka sejatinya mujrimun, muslihun tidak bisa bersatu pada satu tempat dan waktu yang sama. Mujrim atau mujrimun, mujrimin, ini tiga bentuk. Mujrim, mujrimun, mujrimin, tergantung nanti posisinya, apakah dia fa'il atau dia maf'ul. Ya, fa'il ini mujrimun. Wahai kaum pendosa, hari ini kau terusir, diusir oleh Allah dari tempatnya orang-orang taat dan orang-orang soleh, orang-orang mukmin. Di dunia saja, Pak, pendosa itu tidak akan pernah senang dan tenang berada pada orang-orang soleh. Dan ingat hati sekalian, kapan antum melihat orang soleh, lalu antum tenang, anda nikmat bersama dengan dia, ketahuilah dosa anda itu kecil. Tapi ketika tidak senang, tidak tenang, tidak nikmat, merarisi dekatnya, ketahuilah ada dosa kita yang berbahaya. Ya, sejatinya orang-orang pendosa itu tidak akan pernah berlama-lama dengan orang-orang yang soleh dan taat, lalu merasa senang dengannya, tidak mungkin. Karena kebahagiaan pendosa dan kebahagiaan orang taat tidak bisa bertemu pada satu waktu dan tempat yang sama. Sejatinya dosa dan ketaatan itu terpisah. Ini salah satu bentuk hukuman.